Cerita dikanjut dengan aura dahsyat yang terpancar di satu tempat di Sekte Dao. Jauh di dalam aula kesunyian berdiri sebuah gunung raksasa yang layu dan menguning tanpa sehelai tanaman pun. Gunung itu memancarkan aura sunyi, sementara di langit di atasnya sungai pil berputar perlahan. Biasanya sungai itu mengalir tanpa henti, namun kali ini alirannya melambat. Pada saat ini seolah terbuka lubang besar yang menyedot ki nirwana emas dalam jumlah dahsyat. Energi itu mengalir deras menuju ke arah puncak gunung, menyebabkan semua gunung bergetar, batu-batu runtuh dan retakan besar menjalar ke segala arah. Sementara itu perubahan besar tersebut memicu gelombang reaksi. Angin kencang meraung dari segala penjuru dan dalam waktu singkat langit serta hutan di sekitar gunung dipenuhi lautan manusia. Para murid tidak hanya datang dari aula kesunyian, namun juga dari 3 aula lainnya. Menyadari hal tersebut, semua orang paham bahwa peristiwa ini berpotensi mengubah peringkat keempat aula karena yang dibuka adalah pusaka terpenting aula kesunyian. Tak lama kemudian cahaya melesat dari kejauhan. Chen Zhen dan Wu Dao muncul di garis depan diikuti 6 sosok berusia lanjut dengan aura menggetarkan. 3 di antaranya adalah wakil kepala aula lain, sementara 3 sisanya adalah kepala aula dari Balai Langit, Bumi, dan Banjir. Kehadiran para tertinggi ini menegaskan betapa pentingnya pembukaan tablet kesunyian agung. Ini adalah sebuah peristiwa yang bahkan melampaui kehebohan saat kitab Kaisar Langit dipelajari. Sementara itu di antara para murid aula kesunyian, Jiang Hao, Pang Tong, dan Fang Yun mengamati keadaan dengan perasaan bercampur. Harapan muncul bahwa jika ada yang berhasil memahami kitab kesunyian agung, aula kesunyian mungkin akan bangkit kembali. Namun Pang Tong dengan pengalaman panjangnya menyadari betapa kecil peluang tersebut setelah 100 tahun kegagalan berturut-turut. Pembicaraan mereka pun beralih kepada Lindong, murid berbakat yang sedang tidak terlihat namun diyakini tidak akan melewatkan kesempatan sepenting ini. Selanjutnya kerumunan kembali bergemuruh ketika Ying Xiaoxiao dan Ying Huan tiba bersama dengan King Ye dari aula bumi dan Muli dari aula banjir. Mereka adalah generasi muda paling menonjol di Sekte Dao dan kehadiran mereka segera menarik perhatian semua mata. Di antara mereka, Ying Huan menjadi pusat pandangan para murid muda, sementara Ying Xiaoxiao dipandang dengan rasa hormat yang sulit didekati. Ying Huan pada saat ini menyapu kerumunan mencari Lindong yang belum juga muncul. King Ye meremehkan kemungkinan kehadiran Lindong, namun Ying Huan menolak anggapan tersebut. Ying Huan yakin bahwa tujuan Lindong bergabung dengan aula kesunyian adalah karena kitab kesunyian agung. Sikap ini akhirnya membuat King Ye menahan rasa tidak nyaman, sementara Ying Xiaoxiao hanya mengamati gunung yang terus berubah. Ketika retakan mencapai puncaknya, sebuah tablet batu raksasa perlahan muncul dari dalam gunung. Aura kuno yang sunyi berfluktuasi lembut membuat semua orang terdiam. Tablet itu menjulang seperti gunung kedua, seolah ini adalah artefak ilahi dari zaman purba. Ying Xiaoxiao menatapnya dengan perasaan rumit dan mengingat kegagalannya di masa lalu saat mencoba memahami kitab tersebut. Menyadari kebesaran tablet itu, Ying Huan bertanya-tanya apakah ada murid aula kesunyian yang mampu berhasil kali ini. Ying Xiaoxiao menilai peluang Jiang Hao dan yang lain nyaris tidak ada. Namun untuk Lindong tampaknya masih tersisa sebuah kemungkinan. Mendengar hal itu, Ying Huan terdiam dengan perasaan campur aduk dan menyadari konsekuensi jika Lindong benar-benar berhasil. Selanjutnya, pada akhirnya getaran gunung pun mulai meredah. Tablet kesunyian agung itu berdiri sepenuhnya dan puncaknya hampir menyentuh sungai pil di atas. Di hadapan pusaka yang menyimpan kitab kesunyian agung, kitab terkuat dari 4 kitab misterius, semua orang tampak sekecil semut. Sejak 100 tahun lalu, tidak ada seorang pun yang mampu memahaminya, dan kini pertanyaan lama itu kembali menggantung menunggu jawaban baru. Tablet itu berwarna kuning karena endapan waktu, sementara ria kuno terus menyebar darinya. Karena itu, aura kesunyian menyelimuti seluruh wilayah, membuat langit seakan berubah warna dan semua orang merasa seperti dipindah ke tanah purba. Sesaat kemudian keributan pun mulai meredah. Sementara itu di sisi lain, Wu Dao memandang tablet tersebut dan merasa bahwa peninggalan ini akhirnya kembali terbuka. Di sisi lain, Chen Zhen mengenang bagaimana Sekte Dao didirikan di tempat ini setelah menemukan tablet tersebut dan bagaimana aula kesunyian lahir bersama dengannya.
Namun selama ribuan tahun hanya segelintir orang yang benar-benar mampu memahami kitab suci kesunyian agung. Gilei dari Aula Langit menanggapi dengan santai bahwa kitab tersebut memang bukan seni bela diri biasa, karena itu wajar jika sulit dikuasai. Mendengar hal itu, Chen Zhen menyadari waktunya tampaknya telah tiba dan mulai mempersiapkan proses selanjutnya. Ketika perhatian diarahkan ke sekitar, beberapa orang menyadari bahwa Lindong belum muncul. Namun Chen Zhen yakin Lindong tidak akan melewatkan momen penting seperti ini. Selanjutnya, Chen Zhen memperingatkan Jiang Hao dan 3 murid inti Aula Kesunyian lainnya agar tidak memaksakan diri. Hal itu dikarenakan keberhasilan memahami kitab ini bergantung pada keberuntungan dan kecocokan masing-masing. Keempat murid itu pun bergerak ke depan tablet dan duduk di atas batu hijau di tepi tebing. Namun tekanan dari tablet kesunyian agung membuat mereka merasakan betapa kecilnya diri mereka, dan meski berusaha untuk tenang, kegelisahan tetap tersirat di mata masing-masing. Sementara itu, perhatian banyak orang pada saat ini masih tertuju pada ketidakhadiran Lindong. Ying Huan Huat menyadari bahwa semua orang menantikan kedatangan Lindong. Hal itu dikarenakan reputasi Lindong telah melesat sejak bergabung dengan Aula Kesunyian. Prestasinya dianggap luar biasa sehingga banyak orang yang yakin Lindonglah kandidat terkuat untuk memahami kitab suci kesunyian agung. Namun Ying Xiaoxiao melihat hal ini dengan lebih hati-hati. Ia menilai bahwa Lindong terlalu menjadikan Zotong sebagai tolak ukur, dan jika gagal, bayangan kegagalan itu bisa saja menjadi beban besar bagi Lindong. Baginya ujian kali ini adalah simpul terpenting dalam perjalanan Lindong. Menanggapi hal itu, Ying Huan Huan pada saat ini bersikap sebaliknya. Ia percaya bahwa ketangguhan Lindong jauh lebih besar daripada apa yang diperkirakan. Berdasarkan apa yang pernah ia lihat, Lindong bukanlah orang yang mudah runtuh oleh kegagalan, karena ia selalu memandang lawannya sebagai rintangan yang suatu hari akan dilewati. Begitu perdebatan berakhir, Ying Xiaoxiao pada saat ini menyadari perubahan di kejauhan dan berkata bahwa Lindong akhirnya tiba. Suara angin menerpa, kerumunan menjadi riuh dan berbagai pendapat bermunculan, sebagian meragukan kemampuan Lindong. Tak lama kemudian, Lindong pada akhirnya muncul di udara dan meminta maaf kepada Chen Zhen dan Wu Dao karena telah datang terlambat. Chen Zhen menyadari bahwa kekuatan Lindong pada saat ini telah meningkat pesat dalam waktu singkat. Ia dan Wu Dao seketika terkejut sekaligus gembira dengan peningkatan itu. Wu Dao lanjut mengingatkan agar Lindong tidak memaksakan diri dan menempatkan keselamatan diri di atas segalanya. Lindong mengangguk menerima nasihat itu. Selanjutnya Lindong memusatkan perhatiannya pada tablet kesunyian agung. Lindong menekan kegembiraan di dalam hati karena sejak bergabung dengan Sekte Dao, inilah kesempatan yang paling ia dambakan. Selanjutnya ia melayang ke depan dan mendarat di atas batu hijau. Saat berdiri di hadapan tablet, Lindong merasakan ki kesunyian yang luas dan agung, seolah ia kembali ke zaman purba. Namun ketika ia mulai membenamkan diri dalam perasaan itu, riak halus tiba-tiba muncul dari dalam tubuhnya, menandai awal perubahan yang tak terduga. Riak kecil yang muncul tiba-tiba di dalam tubuh Lindong segera menarik perhatian Lindong. Hal itu dikarenakan riak itu berasal dari jimat batu misterius. Menyadari hal itu, mata Lindong langsung menegang karena ini adalah pertama kalinya jimat batu misterius menunjukkan reaksi yang begitu jelas terhadap sesuatu di luar dirinya. Karena merasa aneh, Lindong pun mengarahkan pandangannya ke area tablet kesunyian agung yang menjulang megah di hadapannya. Tablet itu tampak kuno, berwarna kekuningan, dipenuhi lubang dan retakan kecil akibat waktu, namun tetap memancarkan tekanan yang agung. Lindong lanjut mengamati setiap inci permukaan dengan seksama, dan setelah beberapa saat, tatapannya terhenti pada beberapa titik hitam kecil yang hampir tak terlihat. Ketika Lindong memusatkan perhatian pada titik-titik hitam tersebut, jimat batu misterius kembali bergetar lebih kuat seolah sedang menanggapi sesuatu. Menyadari bahwa jumlah titik hitam itu tidak sedikit namun tersembunyi oleh ukuran tablet yang sangat besar, Lindong pun ragu sejenak sebelum akhirnya melangkah maju dan menyentuh salah satunya. Begitu jarinya bersentuhan, fluktuasi dingin tanpa sedikit pun vitalitas langsung menyusup ke dalam tubuh Lindong. Energi itu membawa aura jahat yang mengerikan seakan mampu melenyapkan seluruh kehidupan.
Lindong segera menarik tangannya, wajahnya memucat karena sensasi itu sama sekali berbeda dengan ki kematian biasa. Hal ini mengingatkan Lindong pada kekuatan jahat yang pernah ia rasakan di sekte kuno. Karena memikirkan bahwa bahkan makhluk sekuat pemilik simbol leluhur Pelaha pun pernah musnah oleh kekuatan serupa, Lindong akhirnya semakin diliputi kebingungan dan kewaspadaan. Namun sebelum ia sempat merenung lebih jauh, Wudao memanggil Lindong dan Lindong pun mundur serta duduk bersama Jiang Hao dan yang lainnya di batu hijau di depan tablet. Selanjutnya, Wudao mengerahkan kekuatan kesunyian ke tablet kesunyian agung. Hal ini menyebabkan tablet bergetar dan memancarkan cahaya kuning kehitaman yang menyelimuti 5 orang tersebut. Karena tarikan kuat dari dalam tablet, kesadaran Lindong pun menghilang dan proses pemahaman tablet kesunyian agung akhirnya dimulai. Sementara itu, para murid yang menyaksikan bertanya-tanya tentang apa yang akan dihadapi kelima orang tersebut. Ying Xiaoxiao menjelaskan bahwa di dalam tablet terdapat dunia tanpa batas yang sunyi dan hancur. Ada juga sebuah ujian yang sulit dilalui, bahkan dirinya sendiri pernah gagal memahaminya. Ying Xiaoxiao juga telah mencoba dengan menenangkan hati dan mencoba bertahan dalam diam. Sementara itu di dalam tablet, Lindong terbangun di sebuah tanah tak berujung yang diselimuti langit abu-abu gelap. Tidak ada kehidupan, hanya kehancuran dan kesunyian yang menekan jiwa. Menyadari bahwa ini adalah ujian tablet kesunyian agung, Lindong menarik napas dalam-dalam dan membuat keputusan yang berbeda dari Ying Xiaoxiao. Karena tidak ingin hanya menunggu dalam diam, Lindong memahami untuk melangkah maju dan menjalani tanah hancur tersebut tanpa mengetahui bahwa pilihannya itu akan membawanya pada perjalanan panjang yang berlangsung selama 1 bulan penuh. Lindong berjalan tertatih di atas tanah kuning yang kering dan retak, sementara debu halus terangkat mengikuti langkahnya yang semakin berat. Menyadari hal itu, Lindong segera mengangkat kelapak dan memandang hamparan kesunyian yang tak berujung. Namun tatapan tajamnya perlahan berubah kosong karena selama 1 bulan penuh yang Lindong lihat hanyalah kehampaan yang sama. Karena terus menyerap tenaga hidupnya, tanah ini membuat kulit Lindong mengering, membuat rambutnya menguning dan tubuhnya tampak seperti orang yang sekarat. Selanjutnya, Lindong mengepalkan tangan yang kini kasar dan menyadari bahwa seluruh kekuatannya hampir lenyap. Ia sempat mencoba duduk dan menahan erosi energi, namun upaya itu gagal karena tanah kesunyian ini terus mengurasnya sedikit demi sedikit. Lindong memahami bahwa jika energinya habis sepenuhnya, maka ia akan gagal dalam ujian tablet kesunyian agung. Kesempatan memahami kitab misterius kesunyian agung juga benar-benar akan lenyap. Namun meskipun demikian, Lindong merasa terlalu memalukan untuk menyerah begitu saja sehingga ia memutuskan untuk terus melangkah meski tubuhnya hampir runtuh. Sementara itu di bagian lain di tanah kesunyian, Jiang Hao akhirnya jatuh tersungkur karena kehabisan tenaga. Tubuhnya mengering tanpa darah lalu perlahan berubah menjadi titik-titik cahaya sebelum menghilang sepenuhnya. Sementara itu di dunia luar, waktu berlalu 1 bulan dengan ketegangan yang terus meningkat. Banyak murid dan tetua yang berkumpul di sekitar tablet kesunyian agung memusatkan perhatian pada 5 pilar cahaya yang mewakili 5 murid langsung. Namun satu persatu pilar cahaya meredup dan Jiang Hao menjadi yang pertama gagal. Disusul Fang Yun dan Song Zhou, kemudian Pang Tong yang paling berpengalaman pun tidak mampu bertahan. Menyadari hal itu, suasana berubah muram karena hanya Lindong yang pada saat ini tersisa. Selanjutnya, setengah bulan berlalu dengan kecemasan yang semakin menekan. Chen Zhen dan Wudao terus mengamati sementara Ying Xiaoxiao dan Ying Huan tidak mampu menyembunyikan kekhawatiran mereka. Bahkan Ying Xuanzi menyimpulkan bahwa Lindong mungkin hanya mampu bertahan beberapa hari lagi. Dan benar saja, pada hari kelima pilar cahaya Lindong mulai meredup. Kerumunan menyadari bahwa kegagalan tampaknya tak terelakkan lagi. Ying Huan menggenggam tangan Ying Xiaoxiao dengan erat karena tak sanggup membayangkan Lindong jatuh setelah bertahan sejauh ini. Pada saat yang sama, di dalam tanah kesunyian, Lindong akhirnya roboh ke tanah. Seluruh energinya telah habis, tubuhnya retak dan sebagian mulai berubah menjadi cahaya. Lindong menatap rumput layu di depannya dan menyadari bahwa ia telah mencapai batasnya. Namun saat ia mencabut tanaman layu itu beserta dengan akarnya,
Ia menyadari bahwa bahkan akar pun berubah menjadi debu, menandakan bahwa tanah ini benar-benar tanah mati. Melihat keanehan tersebut, Lindong terdiam cukup lama dan akhirnya menyimpulkan bahwa kesunyian sejati seharusnya masih menyimpan kehidupan setelah kehancuran. Ini bukanlah kematian mutlak seperti yang ia lihat saat ini. Karena itu, Lindong menggali tanah dengan sisa kehendaknya, dan dari debu yang berterbangan, Lindong melihat titik hitam misterius yang serupa dengan simbol pada tablet kesunyian agung. Setelah titik hitam itu menghilang ke dalam tanah, Lindong membeku sejenak meski tubuhnya terus hancur menjadi cahaya. Namun di saat hampir sepenuhnya lenyap, kesadaran dan keyakinan Lindong kembali menyala di matanya. Dengan sisa napas dan tekadnya, Lindong menatap langit mati di atas kesunyian dan memutuskan untuk menentang keadaan. Lindong menyatakan bahwa tablet kesunyian agung telah salah memahami makna kesunyian dan perlu disembuhkan, sekaligus meminta kekuatannya dikembalikan. Setelah melewati hamparan gurun yang luas dan seolah tak berujung, Lindong berbicara dengan nada sungguh-sungguh namun datar, dan suaranya perlahan menggema di sekeliling wilayah tandus. Namun setelah suaranya memudar, tidak ada perubahan apapun karena tanah di sekitarnya tetap sunyi tanpa adanya respon. Menyadari hal itu, Lindong sama sekali tidak panik. Lindong justru terus menatap tanah luas itu dengan fokus, seakan yakin bahwa ada sesuatu yang mampu memahami kata-kata Lindong. Selanjutnya, bintik-bintik cahaya mulai muncul dari dalam tubuh Lindong. Perlahan-lahan kaki Lindong memudar, diikuti pinggang lalu dadanya. Sementara cahaya itu terus menyebar, ketajaman di mata Lindong justru semakin kuat. Lindong kemudian menyampaikan bahwa tablet kesunyian agung pernah memberi kesempatan pada Zotong dan yang lainnya, dan karena itu Lindong meminta agar kesempatan serupa diberikan sekali lagi. Selanjutnya, cahaya terus menjalar hingga melewati leher Lindong, dan Lindong menyebut bahwa penderitaan yang disebabkan oleh hal-hal asing itu pasti sangat menyakitkan. Karena pemikiran itu, senyum mengejek pada akhirnya muncul di wajah Lindong. Pada saat itu, cahaya yang menyebar tiba-tiba mulai membeku. Melihat reaksi itu, Lindong menyadari bahwa taruhannya berhasil karena tablet kesunyian agung memang memiliki kesadaran. Selanjutnya, angin lembut berhembus di tanah tandus membentuk gelombang yang datang dari segala arah dan berkumpul di tubuh Lindong. Tubuh Lindong yang sempat menghilang pun pulih dengan cepat dan energinya kembali mengalir deras. Karena kekuatannya telah kembali, Lindong mengucapkan terima kasih dan memberi hormat ke arah tanah. Tak lama kemudian, retakan muncul di permukaan tanah, menyebar membentuk pola bengkok, sementara Lindong berdiri di tengah kehancuran tanpa rasa takut. Justru Lindong pada saat ini merasakan kegembiraan samar karena Lindong menyadari bahwa ini bisa dianggap sebagai sebuah terobosan. Akhirnya kegelapan menyembur dari segala arah dan menelan tubuh Lindong sepenuhnya. Sementara itu di luar, suasana di sekitar tablet kesunyian agung menjadi semakin tegang. Pilar cahaya yang menyelimuti Lindong terus menyusut dan banyak orang mengira pencerahannya telah gagal. Karena itu kekecewaan tampak jelas di wajah para master aula, sebab jika Lindong gagal, maka kitab kesunyian agung mungkin tidak akan pernah dipahami lagi. Chen Zhen dan Wu Dao merasakan beban berat di hati mereka, sementara para master aula lainnya hanya bisa menghela napas. Ying Huan yang melihat sosok Lindong berdiri sendiri di depan tablet merasakan kesedihan dan mulai berpikir bahwa Lindong tidak pantas terus diprovokasi setelah kegagalan ini. Namun di saat semua orang mengira segalanya telah berakhir, teriakan terkejut tiba-tiba terdengar. Menyadari hal itu, semua mata kembali tertuju ke arah tablet kesunyian agung dan mereka melihat bahwa pilar cahaya kecil di atas kelapa Lindong belum sepenuhnya menghilang. Pilar itu masih bertahan dan pencerahan belum bisa dianggap selesai. Ying Xiaoxiao kemudian menyadari bahwa ini berarti Lindong belum gagal. Mendengar hal itu, harapan kembali muncul di wajah Chen Zhen dan juga Wu Dao. Tak lama kemudian, tablet kesunyian agung bergetar hebat dan gelombang cahaya kembali berkumpul membentuk pilar cahaya baru yang menyelimuti tubuh Lindong. Permukaan tablet berubah seperti cermin dan sesosok bayangan raksasa perlahan muncul di dalamnya. Melihat hal itu, para master aula menyadari bahwa roh tablet telah muncul. Ini sama seperti saat Zotong memahami kitab suci kesunyian agung di masa lalu.
Karena itu, Kilei menyampaikan bahwa aula kesunyian mungkin akan bangkit kembali. Chen Zhen dan Wu Dao pun tak mampu menahan tawa haru karena setelah 100 tahun, akhirnya ada murid yang berhasil melangkah sejauh ini. Sementara itu, di dalam kegelapan, Lindong perlahan membuka mata dan kegelapan mulai surut. Di hadapannya muncul sebuah tablet kuning kuno yang mirip dengan tablet kesunyian agung. Namun dari bagian bawah tablet itu, garis-garis hitam seperti bayangan iblis merayap dan menyebar. Garis-garis itu memancarkan aura dingin dan jahat sama seperti dengan titik hitam yang pernah dilihat Lindong sebelumnya. Menyadari hal itu, Lindong menyimpulkan bahwa benda-benda inilah sumber masalahnya. Tepat setelah pemikiran itu muncul, permukaan tablet beriak dan sesosok bayangan kabur menampakkan diri. Sosok itu menatap Lindong dan berkata bahwa ada banyak hal di tubuh Lindong yang terasa sangat familiar. Mendengar hal itu, Lindong seketika merasakan jantungnya bergetar hebat. Akhirnya Lindong pun diteruskan di episode selanjutnya.